Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peta dan komponen penyusunannya. Kira-kira apa ya peta itu? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Peta yang baik adalah peta yang mempunyai nilai informatif, komunikatif, artistik, dan juga estetik. Nah, peta ini sendiri memiliki beberapa komponen penyusunan. Kira-kira apa saja ya komponen pada peta? Sekiranya ada 10 komponen pada peta. Yang pertama, ada judul peta. Judul peta merupakan memuat tema dan juga daerah yang digambarkan. Dapat berupa daerah administratif maupun daerah permasalahan persebaran, seperti peta persebaran curah hujan, peta penduduk, dan juga lain sebagainya. Dan komponen yang kedua ialah skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah judul. Dan skala peta memiliki 3 jenis skala. Yang pertama, skala numerik atau skala angka yang ditulis dengan menggunakan angka sebagai contoh 1:100.000. Yang kedua, skala verbal atau skala inci ialah skala menggunakan satuan inci. Yang ketiga adalah skala grafik atau skala garis, ialah skala yang digambarkan dengan garis lurus dengan panjang sesuai dengan panjang sebenarnya, yang ditentukan dengan angka pada grafik tersebut. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek sebenarnya. Simbol pada peta ini terdapat 4 kelompok. Yang pertama ada simbol titik untuk menggambarkan tempat, kemudian simbol garis untuk menggambarkan batas wilayah, yang ketiga simbol daerah untuk menggambarkan penampakan daerah, dan yang keempat yaitu simbol warna. Kemudian komponen pada peta yang keempat ialah petunjuk arah. Petunjuk arah atau orientasi merupakan gambar yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta, yang menggambarkan wilayah seperti utara, barat, timur, dan juga selatan. Komponen yang kelima ialah legenda. Legenda merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda yaitu penjabaran dari simbol-simbol pada peta itu sendiri. Kemudian, komponen selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan juga garis bujur pada peta. Garis bujur atau biasa disebut garis meridian adalah garis khayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang atau biasa disebut paralel adalah garis khayal bumi pada peta yang melintang. Garis lintang yang berada di tengah-tengah globe yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yang disebut garis ekuator khatulistiwa yang memiliki 0 derajat. Komponen selanjutnya yaitu garis tepi peta. Pada peta perlu diberi garis tepi atau margin atau border agar terlihat lebih rapi, dan juga sebagai tempat meletakkan angka-angka derajat lintang dan juga derajat bujur. Komponen selanjutnya yaitu peta insert. Peta insert merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Pada umumnya, peta insert ini diletakkan di bagian sisi kiri, sisi kanan, atau bawah peta dalam garis tepi. Tujuannya ialah untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta
utama dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya. Komponen yang selanjutnya ialah sumber dan juga tahun peta. Sumber peta menunjukkan dari mana peta tersebut diperoleh, sedangkan tahun peta menunjukkan tahun pembuatan perlu dicantumkan untuk mengetahui kapan peta itu dibuat. Kemudian kira-kira apa ya syarat dalam pembuatan peta? Syarat dalam pembuatan peta itu ada 3. Yang pertama, ekuivalen. Ekuivalen artinya ialah luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di tempat ataupun di lapangan. Kemudian syarat yang kedua yaitu equidistant, yang artinya jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak daerah yang sebenarnya di lapangan dengan perbandingan skala yang tepat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu conform. Artinya bentuk daerah yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk daerah sesungguhnya di lapangan. Nah, jika peta-peta tersebut sudah dibuat sesuai dengan syarat-syaratnya, ada beberapa jenis peta yang bisa dihasilkan, yaitu peta berdasarkan apa saja ya? Nah, jenis-jenis peta sekiranya ada 5. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan. Ada 2 yaitu peta umum dan juga peta khusus. Peta umum ini berupa peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam maupun budaya, yang terdiri dari 3 jenis yaitu peta topografi atau peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Terus yang kedua ada peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, yang biasanya berskala sedang. Contohnya ialah atlas. Dan yang terakhir ialah peta dunia atau peta geografi, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dan cakupan wilayahnya yang sangat luas. Dan kemudian jenis peta berdasarkan data yang disajikan ada peta khusus atau biasa juga disebut peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus, seperti peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, dan masih banyak lagi. Peta tematik ini peta yang digunakan lebih khusus atau membahas pada satu tema tertentu saja. Selanjutnya ada jenis peta menurut sumber data. Berdasarkan sumber datanya, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta turunan dan juga peta induk. Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Sedangkan peta induk ialah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Selanjutnya jenis peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu peta kadaster atau peta dengan skala sangat besar dengan range skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Kemudian ada peta besar dengan skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga ada peta sedang dengan skala 1:250 sampai 1:500.000. Kemudian ada peta kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir ialah peta geografis dengan skala 1:1 juta sampai dengan ke bawah. Contohnya ialah peta benua. Selain itu, jenis peta berdasarkan tingkat kedetailannya dibagi menjadi 3,
Yang pertama, peta detail, ia memiliki skala 1:25.000. Kemudian, peta semi detail, yaitu peta dengan skala 1:50.000. Dan yang terakhir, peta tinjau, yaitu skala dengan 1:250.000. Dan yang terakhir, jenis peta berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, peta dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Peta datar atau peta 2 dimensi yang biasa kita lihat sebagai atlas. Yang kedua, peta timbul atau peta 3 dimensi, yaitu peta yang dibuat hampir mirip, sama, dan bahkan dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Yang ketiga, peta digital, merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Yang keempat, peta garis, yaitu peta yang menyajikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan juga luasan. Dan yang terakhir ialah peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan juga legenda. Nah, itulah tadi mengenai peta dan juga komponen penyusunannya, serta jenis-jenis peta. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.